Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizwan Arif masih bisa terus menjumpai Anda semua. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ngomong apa kita hari ini? Ada hal yang menarik loh hari ini, sebuah studi internasional yang diterbitkan oleh Springer Link, ini lembaga kajian prestisius yang berbasis di Jerman, itu baru saja mengeluarkan hasil riset serius mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke ibu kota Nusantara. Itu secara online, bukunya itu baru terbit hari ini ya, tanggal 28 Oktober 2025. Dan ada salah satu chapternya itu bicara soal studi ini berjudul Indonesia Capital Relocation, Lesson from Other Countries. Jadi apa ini ya? Berarti relokasi atau pemindahan ibu kota Indonesia dan belajar dari negara-negara lain. Kajian ini mengingatkan bahwa proyek IKN Nusantara, ibu kota Nusantara itu menyimpan risiko besar, baik dari sisi anggaran, lingkungan, dan pemerintahan yang berkelanjutan. Kajian ini menurut saya jadi sangat menarik karena proyek ini kan lahir dari warisan seorang presiden yang sudah lengser, yakni Joko Widodo, dan kini menjadi beban anggaran sekaligus beban politik bagi penggantinya, yakni Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana kita ketahui, kan kini tengah menghadapi problem serius ini berkaitan dengan anggaran negara. Nah, dia melakukan efisiensi sangat ketat gitu. Ini bukan hanya terhadap kementerian dan lembaga, tetapi juga ini yang berkaitan dengan TKD, transfer keuangan daerah. Dan hal ini sampai menimbulkan kegoncangan beberapa waktu yang lalu, yakni karena akibat dari dipangkasnya transfer keuangan daerah itu kan banyak bupati yang kemudian mengambil jalan pintas. Mereka kemudian menaikkan berapa kali lipat, berapa ratus persen gitu. Dan ini bahkan kemudian menimbulkan kegoncangan. Salah satunya terjadi di Pati ya, pada waktu itu terjadi demo besar-besaran, dan kemudian mereka menuntut agar bupati-patinya itu dilengserkan. Hal yang sama juga terjadi di luar daerah seperti di Sulawesi Selatan juga terjadi seperti itu di Parepare ya, seingat saya. Di Bone ya kemarin itu yang sempat terjadi unjuk rasa. Dan yang terbaru itu para gubernur itu rame-rame menggeruduk ke Jakarta menemui dan memprotes Menteri Keuangan Purbaya. Karena mereka merasa bahwa eh, pemotongan atau pemangkasan transfer keuangan daerah yang sangat besar itu jelas selain mengganggu keuangan daerah, dan juga ini tuh saja membuat banyak kepala daerah itu tidak bisa menunaikan janji-janji kampanyenya. Ya, karena anggarannya tidak tersedia. Jadi ini sangat serius. Tapi ada juga yang serius seperti Sumatera Barat yang sampai menyatakan ya mereka nggak bisa menggaji para aparatur sipil negaranya, dan kalau begitu diserahkan saja ke pemerintah pusat, ke pemerintah Jakarta. Jadi Presiden Prabowo memang menghadapi situasi yang dilematis ya berkaitan dengan IKN ini. Apalagi kan kalau bagi Presiden Prabowo, ibu kota baru itu bukanlah prioritas dibandingkan dengan janji-janji kampanyenya seperti makan bergizi gratis, pendirian koperasi Desa Merah Putih 80.000 totalnya, dan juga rencana dia menyediakan jutaan rumah bersubsidi. Berapa jumlahnya? Per tahunnya itu targetnya 3 juta. Jadi selama 5 tahun pertama pemerintahnya 5 tahun pertama lagi ya 5 tahun pemerintahannya kan kita belum tahu apakah dia nanti akan running untuk yang kedua atau berhasil running untuk periode kedua. Dalam 5 tahun pemerintahnya ini dia berambisi menyiapkan rumah subsidi itu sampai 15 juta. Dan itu tentu saja buat Prabowo menjadi prioritasnya dibandingkan dengan ibu kota negara baru yang pada waktu itu dirintis oleh presiden pendahulunya yakni Joko Widodo. Dalam konteks ini, riset Springer Link memberikan peringatan yang relevan. Memindahkan ibu kota bukan sekedar memindahkan gedung pemerintahan, tapi juga memindahkan beban sejarah dan tanggung jawab fiskal jangka panjang. Riset ini disusun oleh tim akademisi Asia Tenggara dan diterbitkan oleh Springer Singapura, bagian dari jaringan penelitian global Springer Nature yang berbasis di Jerman. Ini sebuah lembaga yang sangat presisius dan kajian-kajian ilmiahnya ini sangat dihormati. Artinya ini bukan sekedar laporan aktivis, opini politik atau laporan jurnalistik ya.
Ini merupakan kajian ilmiah lintas negara yang menyoroti risiko tata kelola dan ekonomi proyek IKN. Saya lihat banyak di antara penelitinya itu berasal juga dari Indonesia. Para peneliti menekankan bahwa IKN itu berpotensi menjadi beban jangka panjang jika tidak memiliki dasar fiskal yang kuat dan tata kelola yang transparan. Jadi mereka menulis relocation effort often fail to achieve equal development when driven more by political motive than by administrative need. Jadi kata dia relokasi ini berdasarkan studi-studi relokasi ibu kota itu ya banyak yang gagal kemudian mencapai kesamaan pembangunan ketika itu didorong oleh motif politik ketimbang kebutuhan administratif. Nah, sekarang kita bertanya apakah waktu Jokowi memindahkan itu motifnya lebih pada motif politik atau kebutuhan administratif? Kalau kita menyimak kan Jokowi selalu menyatakan bahwa pemindahan itu katanya dasarnya adalah dia ingin memeratakan pembangunan di Indonesia, terutama Indonesia kawasan timur gitu. Tapi kalau kita lihat ini memang kajiannya tidak cukup komprehensif. Jadi lebih pada kelihatan lebih didorong pada ambisi Jokowi untuk dikenang sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota. Tapi kalau kita melihat perkembangan terbaru ini alih-alih Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota, apalagi ke Indonesia Timur, tetapi justru dia akan dikenang sebagai presiden yang mengorbankan anggaran negara untuk memenuhi ambisinya. Nah, menariknya riset akademik ini kan juga muncul di tengah upaya Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, yang mencoba mempertegas arah politik proyek IKN, yang itu harus harus terwujud. Harus dicatat sebelum ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono ini adalah Menteri PUPR di era Jokowi yang mempersiapkan infrastruktur dasar IKN. Jadi dia adalah orang kepercayaannya Jokowi untuk mewujudkan ambisinya itu. Pada waktu itu kan dari 461 triliun anggaran IKN itu kan 20% diantaranya itu ditanggung oleh APBN. Dan itu digunakan untuk penyediaan infrastruktur dasar ya. Mulai dari gedung pemerintahan, termasuk istana presiden, kantor kementerian dan rumah dinas, para menteri, para pejabat tinggi negara, dan juga perumahan berupa apartemen untuk para aparatur sipil negara yang akan bekerja di IKN. Logikanya pada waktu itu dengan tersedianya infrastruktur dasar tadi, maka kemudian investor itu akan datang berbondong-bondong. Bahkan waktu itu Joko Widodo mengklaim bahwa itu sudah oversubscribed gitu ya. Jadi pokoknya udah nggak kebagian lagi kalau orang mau ikutan masuk ke IKN gitu. Saya tambah sedikit mengenai Ibu Kota Nusantara. Sebetulnya di bulan Oktober kemarin saya ingin mengundang 30 yang saya pandang memiliki kekuatan untuk ikut mendukung Ibu Kota Nusantara ini. Tetapi saya kaget, jajak pasar pertama itu sudah oversubscribe itu sampai 25 kali. Jadi otoritas IKN juga kaget. Sehingga yang kawasan inti itu langsung sudah habis. Sehingga ini baru menyiapkan lagi yang kawasan berikutnya. Namun ternyata tidak ada investor yang masuk ya. Sempat memang ada rombongan Taipan yang membentuk konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan, yakni ini pemilik Pantai Indah Kapuk yang sekarang ini sedang bermasalah ya. Pada waktu itu mereka itu melakukan groundbreaking dan Jokowi tentu saja berseri-seri dan kemudian dia mengklaim bahwa nanti yang tidak segera memasukkan investasinya ke IKN ini bakal menyesal gitu ya. Karena kata Jokowi setelah ini nanti orang akan berbondong-bondong. Apalagi kan Jokowi mengklaim bahwa ini adalah kota masa depan begitu yang kata dia nanti itu sekelas dengan ibu kota negara lain yang di dunia internasional begitu. Pokoknya ini adalah sebuah mimpi indah gitu yang coba dibangun oleh Jokowi, tapi sekarang kita ternyata terjebak pada realitas ini adalah mimpi buruk Jokowi yang dampak buruknya
dalam jangka panjang ini akan ditanggung oleh rakyat Indonesia. Kenapa saya nyebutnya seperti itu? Karena para Taipan yang tergabung dalam konsorsium Nusantara itu pada waktu itu mereka memang melakukan groundbreaking, tapi tidak ada kelanjutannya dari groundbreaking itu. Ya alasannya Aguan belakangan kan kepada majalah Tempo dia menyebutkan bahwa dia melakukan itu untuk menyelamatkan wajah Jokowi. Ya kalau sekedar menyelamatkan wajah Jokowi, ya begitu Jokowi sudah tidak jadi lagi presiden, karena dia menyebutkan wajah presiden bukan wajah Jokowi. Jadi ketika Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden, ya nggak perlu ada yang diselamatkan lagi. Makanya kemudian groundbreaking-nya hanya berhenti pada groundbreaking saja. Dalam keterangannya sesuai bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto pada waktu itu ya, tidak lama setelah Prabowo itu menjadi presiden dan kemudian dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Basuki menyatakan bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia tahun 2028. Kami sudah berbicara dengan Presiden terpilih dan beliau mendukung agar prosesnya tetap berlanjut secara bertahap. Itu kata Basuki pada tanggal 24 Oktober 2024. Prabowo sendiri seperti dikutip Basuki memang kembali menegaskan komitmennya membangun ibu kota IKN itu sebagai ibu kota politik tahun 2028. Karena itulah kemudian Basuki itu berniat ngebut dengan membangun berbagai perkantoran antara lain komplek parlemen dan kantor-kantor lembaga penegakan hukum ini. Jadi kan eksekutifnya sudah ada, kemudian ada yudikatifnya parlemen dibangun dan kemudian kalau institusi hukum seperti Mahkamah Agung dan lain-lain itu dibangun, ya sudah lengkap lah ini menjadi ibu kota politik. Dengan berkali-kali mengutip pernyataan Presiden itu, Basuki ingin menunjukkan bahwa IKN itu bukan sekedar warisan Jokowi, tapi juga ada visi Prabowo dengan menyatakan sebagai ibu kota politik tahun 2028. Jadi sekaligus juga dia ingin menekankan bahwa ini sudah masuk ke dalam rencana kerja strategis pemerintahnya Prabowo Subianto. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, Prabowo sebenarnya tidak terlalu tampil sebagai presiden yang ingin ngotot menegakkan otoritas penuh di ibu kota baru itu. Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Karena anggaran biaya yang dialokasikan untuk ibu kota Nusantara itu cepat. Badan Anggaran DPR RI itu menolak usulan tambahan anggaran sebesar 14,9 triliun yang diajukan oleh otorita IKN. Ini untuk tahun anggaran 2026. Dengan demikian, pagu anggaran OIKN tetap sebesar 6,26 triliun sesuai dengan hasil rapat sebelumnya bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Padahal kita tahu ya sekarang ini untuk biaya perawatan saja itu sudah mencapai 600-an miliar ya. Kita bisa bayangkan betapa mumetnya ini Pak Basuki berakrobat hanya untuk mewujudkan mimpi dari seorang Joko Widodo. Dari pernyataan Prabowo, ibu kota politik 2028, tapi alokasi anggarannya cepat, itu tampak sekali kan Prabowo terlihat berusaha, ya dia menjaga hubungan politik dengan Jokowi karena tahu betul bahwa IKN adalah ambisi besar Jokowi untuk dikenang sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota. Di sisi lain, dia juga harus menyelamatkan APBN dan tentu saja dukungan dari para kelompok-kelompok oposisi yang sejak awal menentang pembangunan ibu kota negara baru ini. Padahal kan dalam beberapa kesempatannya Prabowo misalnya menegaskan bahwa pemerintahnya adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Maka wajar ya sekarang ini kalau jika Prabowo tampak berhati-hati, dia dalam posisi yang rumit. Di satu sisi dia harus menghormati dan menjaga perasaan dari Jokowi dengan melanjutkan warisan mimpi besarnya itu. Di sisi lain dia harus realistis terhadap kemampuan anggaran dan juga tekanan politik. Inilah dilema Prabowo melanjutkan warisan atau menanggung bebannya, beban politiknya dan juga beban anggaran. Dari sisi anggaran Prabowo jelas tidak punya kemewahan fiskal untuk melanjutkan proyek sebesar IKN tanpa melakukan efisiensi besar-besaran. Sementara dari sisi politik dia harus menjaga keseimbangan antara kelompok pendukung Jokowi dan Jokowi sendiri yang ingin tetap IKN jalan dan kelompok oposisi serta kalangan kritis yang sejak awal menolak proyek ini. Itulah sebabnya hasil kajian dari Springerling ini menjadi sangat relevan. Ini bukan hanya bicara teori tata kota tentang atau visi besar memeratakan pembangunan di Indonesia bagian timur, tapi juga mengingatkan bahwa IKN itu bisa menjadi jebakan sejarah bagi siapapun presiden yang melanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh. Dan Springer kan membuat studinya ini dengan membandingkan kasus di negara-negara lain. Dan yang paling dekat kalau di kita itu adalah Myanmar ya, yang memindahkan ibu kotanya gitu.
Dan ada kasus lain, tapi sebenarnya tidak sedrastis seperti Myanmar kalau di Asia Tenggara, yakni Malaysia misalnya. Tapi kan Malaysia tetap menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat ekonominya begitu. Jadi hanya kota administratifnya saja yang dipindahkan. Jadi apakah Prabowo akan melanjutkan IKN sebagai bentuk loyalitas terhadap Joko Widodo, atau dia mulai membaca ulang riset-riset seperti yang dilakukan Springerling ini eh, untuk memastikan bahwa warisan itu tidak berubah menjadi beban politik di masa pemerintahannya. Kita akan menyaksikan bagaimana akrobat politik dari Presiden Prabowo dari sisi politik terhadap Jokowi maupun tekanan kelompok-kelompok oposisi, dan dari sisi internal pemerintahannya berkaitan dengan cupetnya anggaran pemerintahan saat ini. Jadi tidak salah kalau kita sebut ini Springerling sudah mengingatkan Presiden Prabowo Subianto. Soal keputusannya sepenuhnya kembali ada di tangan Presiden Prabowo. Sama seperti ucapan kita kepada Jokowi, ingin seperti apa dia dikenang sebagai presiden nantinya. Saya kira pertanyaan yang sama, ucapan yang sama juga layak kita ajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana dia ingin dikenang nanti setelah dia tidak lagi menjadi presiden. Bagaimana dia ingin Indonesia mencatatnya dalam sejarah karena dia pernah menjadi salah satu presiden. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.